Welcome to my channel, DNA.12 Education. Ya, kembali lagi pada channel DNA.12 Education. Kali ini kita akan membahas seputar matematika, kelanjutan pada relasi dan fungsi bagian kedua. Seri matematika SMA, relasi dan fungsi bagian kedua. Oke, saudara, kita lanjut saja. Kita kali ini akan membahas tentang beberapa fungsi, yaitu fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Yang pertama kita bahas adalah fungsi injektif. Apa itu fungsi injektif? Fungsi injektif atau disebut dengan fungsi satu-satu. Ya, dari namanya sudah ketahuan fungsi satu-satu, ya. Fungsi injektif adalah fungsi yang memasangkan anggota domain sehingga sedemikian setiap anggota domain mempunyai pasangan atau peta yang berbeda-beda. Saya ulangi, fungsi yang memasangkan anggota domain sehingga sedemikian setiap anggota domain mempunyai pasangan peta yang berbeda-beda. Ingat kata kuncinya, domain dipasangkan ke kodomain dengan kodomain yang berbeda-beda. Saya ulangi, domain dipasangkan ke kodomain dengan kodomain yang berbeda-beda. Ya, saya akan beri contoh sama kalian bagaimana memahami fungsi injektif. Ya, contoh yang pertama saya akan berikan. Misalkan ini yang domain, ya. Ya, kita anggap di sini adalah A, B, C, D. Oke. Kemudian kodomainnya 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi fungsi injektif ini di mana domain dipasangkan ke kodomain, tetapi dengan kodomain yang berbeda-beda. Ya. Nah, kita bisa dapat lihat di sini bagaimana contoh fungsi dari fungsi injektif. Ya. Ya, contohnya kita akan memasangkan fungsi injektif ini, ya. Kita perbaikin dulu sebentar. Ya, domainnya 3 saja ya, ABC ya. Lalu kodomainnya 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kita perhatikan di sini mana saja atau bagaimana fungsi injektif itu. Oke, kita perhatikan ya. Syarat dari fungsi injektif adalah setiap domain dipasangkan ke kodomain dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, itu dia. Jadi setiap fungsi domain dipasangkan ke kodomain dengan fungsi yang berbeda-beda. Oke, harus berbeda-beda kodomainnya, ya. Terus kodomainnya itu boleh nggak ada yang tidak berpasangan? Ya boleh. Yang penting domainnya semua berpasangan dengan kodomain, tapi kodomainnya wajib beda-beda, ya. Jadi wajib beda-beda. Makanya kalau kita lihat A kedua, B ke-1, C ke-4. Nah, itu. Atau boleh juga kita pasangkan seperti ini. Kita pasangkan seperti ini, misalkan A ketiga, B ke-1, lalu C kedua. Ya boleh-boleh saja. Ya, yang penting setiap domain dipasangkan ke kodomain,
tetapi domain berpasangan dengan kodomain dengan anggota kodomain yang berbeda-beda. Ya, harus berbeda. Nah, perhatikan A dengan 3, B dengan 1, C sama dengan 2. Ya, wajib berbeda-beda. Sampai sini paham ya? Itulah fungsi injektif. Oke, nah bagaimana kalau misalkan kita beri contoh lain deh supaya lebih paham ya tentang fungsi injektif ini. Saya kasih satu contoh lagi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau domainnya kita tambahin 1? Ya, kita tambahin 1. Misalkan di sini D. Nah, bagaimana fungsi injektifnya? Ya sama, bahwa setiap domain ini wajib dipasangkan dengan kodomain, tapi wajib berbeda-beda. Nah, paham? A dengan 1, B dengan 4, C dengan 2, D sama dengan 3. Jadi setiap anggota domain berpasangan dengan kodomain, di mana kodomainnya wajib beda-beda. Ya, saya ulangi, di mana kodomainnya berbeda-beda. Ya, kodomain yang berpasangan dengan domain, ya, kodomainnya wajib beda-beda, ya, berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi injektif. Jelas ya sampai sini? Oke. Nah, kita lanjutkan supaya lebih jelas, ya. Nah, kalau begitu apa ciri khas dari fungsi injektif? Yang pertama, domain semua wajib dipasangkan. Yaitu syaratnya, betul ya? Syarat dari fungsi. Domain semua dipasangkan. Yang kedua, kodomain boleh ada yang tidak berpasangan. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya, kodomain boleh ada yang tidak berpasangan. Ya. Yang ketiga, domain harus dipasangkan ke kodomain tapi berbeda-beda. Ya, tidak boleh ganda. Jadi kata kuncinya sebenarnya di sini, berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat deh salah satu contohnya. Misalkan kita lihat soalnya. Nah, manakah dari sini yang merupakan fungsi injektif? Ya, manakah di sini yang merupakan fungsi injektif? Yuk sama-sama. Nah, kalau dilihat dari ciri khasnya, ya, fungsi injektif, kodomainnya itu wajib berbeda-beda, dipasangkan dengan domain, atau domain berpasangan dengan kodomain, tetapi anggota kodomain yang berpasangan dengan domainnya harus berbeda-beda. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Yang nomor 1. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini kodomain yang merupakan nomor 2, ya. Ternyata ada domain yang berpasangan dengan kodomain, tetapi sama. Kodomainnya sama, 42 dan 62, kan sama itu kodomainnya. Nah, berarti ini bukan injektif. Oke. Sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 bukan fungsi, karena 4-nya ini berpasangan 3 kali dengan kodomain. Bukan fungsi. Ini jawabannya bukan fungsi. Perhatikan yang kita bahas adalah fungsi ya. Sekarang kita lihat nomor 3. Nah, ini juga lihat domain C-nya dipasangkan 2 kali dengan kodomain, bukan fungsi, ya, bukan fungsi. Oke. Nah, sekarang kita lihat nomor 4. Apakah ini injektif? Kita lihat ya. Kita lihat domainnya berpasangan bersemua dengan kodomain. Lalu domain berpasangan dengan kodomain beda-beda. 0 dengan 5, 1 dengan 3, 2 dengan 4. Nah, ini dia fungsi injektif, ya. Ini dia fungsi injektif. Jelas sampai sini? Memahami fungsi injektif? Jadi kata kunci fungsi injektif adalah domain yang berpasangan dengan kodomain, kodomainnya wajib beda-beda. Ya, itu dia fungsi injektif. Jelas ya? Ya, sekarang kita melihat fungsi yang lain. Ya. Fungsi yang lain adalah fungsi surjektif.
Apa itu fungsi surjektif atau fungsi onto? Fungsi surjektif adalah fungsi yang memasangkan anggota domain sehingga sedemikian setiap anggota kodomain mempunyai pasangan dengan anggota domain. Saya ulangi. Sehingga sedemikian setiap anggota kodomain mempunyai pasangan dengan anggota domain. Nah, ini agak berbeda dengan fungsi yang sebelumnya. Ya. Di sini kata kuncinya adalah kodomain itu wajib mempunyai pasangan dengan anggota domain. Nah, saya kasih contoh nih, misal, ya, saya misalkan, ini domainnya ya, domainnya misalkan A, B, C, D, lalu kodomainnya, kodomain 1, 2, 3. Nah, fungsi surjektif itu tadi sesuai dengan definisinya, sehingga sedemikian, ya, sehingga sedemikian setiap anggota domain mempunyai pasangan, ya, mempunyai pasangan dengan anggota domain. Setiap domain berpasangan dengan kodomain. Sekarang coba ya kita pasangkan 1 ke 2, B ke 1, lalu C ke 3. Nah, domain kan harus dipasangkan supaya dia adalah fungsi. D kemana? Misalkan D kedua. Tuh, lihat itu. Betul nggak? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kodomain ada yang berperan ganda. Ulangi di sini ya. Ya, kodomain ada yang berperan ganda, yaitu 2. Oke? Nah, ini disebut dengan fungsi surjektif. Ya, ini disebut dengan fungsi surjektif. Atau misalkan begini, ya, atau misalkan begini, ya. Kita pasangkan domain ke kodomain, misalkan D1, D1, A kedua, C ketiga. Nah, kita lihat setiap domain kita pasangkan selalu menghasilkan kodomain yang berperan ganda. D1 dan D1. Kodomainnya berperan ganda. Betul? Nah, itulah yang dimaksud dengan surjektif, ya, atau fungsi onto. Nah, ciri khas dari fungsi surjektif adalah domain semua dipasangkan. Jelas. Banyaknya anggota domain lebih banyak dibandingkan anggota kodomain. Sehingga kodomain berpasangan lebih dari 1 dengan domain. Saya ulangi ciri khasnya. Sehingga kodomain berpasangan lebih dari 1 dengan domain. Nah, ciri khas dari fungsi surjektif adalah ada kodomain yang berperan ganda. Saya ulangi. Ada kodomain yang berperan ganda. Jelas ya? Itulah fungsi surjektif. Ya, ada kodomain yang berperan ganda. Kita lihat contohnya. Manakah fungsi dari berikut ini, dari keempat fungsi berikut ini yang merupakan surjektif? Ya, yang merupakan surjektif. Yuk kita lacak ya. Kita lihat nomor 1. Domain semua dipasangkan, sudah. Lalu banyaknya anggota domain lebih banyak dari anggota kodomain. Betul. Ya, ini betul. Terus yang ketiga, kodomain berpasangan lebih dari 1 dengan domain. Ini dia. Tuh. 6 berperan ganda. Betul? Betul? Nah, ini termasuk surjektif. Ya, ini surjektif. Ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Domain semua dipasangkan, betul, ya, domain dipasangkan, benar, semua dipasangkan. Banyaknya anggota domain lebih banyak dari anggota kodomain. Ternyata domain ada 3 elemen, ya. Anggota A ada 3, anggota B juga ada 3, betul?
Nah, berarti ini bukan surjektif. Oke. Terus kita lihat nomor 3. Domain semu dipasangkan. Betul. Banyaknya anggota domain lebih banyak dibandingkan anggota kodomain. Salah. Banyaknya anggota domain di sini ada 3. Sedangkan banyaknya anggota kodomain ada 4. Berarti ini salah. Lagi pula ini bukan fungsi. Karena 2 dipasangkan 2 kali. Bukan fungsi. Jelas ya. Sekarang kita lihat nomor 4. Domain semua dipasangkan. Betul. Banyaknya anggota domain lebih banyak dibandingkan anggota kodomain. Benar. Ya. Anggota A itu ada 4. Anggota B, yang ini, ada 3. Boleh. Ya, betul ya. Kodomain berpasangan lebih dari 1 dengan domain. Benar. Tuh, ada kodomain yang berperan ganda. Betul? Nah, inilah surjektif. Jadi kalau ditanya yang mana surjektif? 1 dan 4. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke, sekarang kita ke fungsi selanjutnya. Yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu atau fungsi manik-manik nama lainnya ya. Fungsi yang memasangkan anggota domain sehingga sedemikian sehingga setiap anggota kodomain merupakan peta anggota domain dan setiap anggota domain adalah peta anggota kodomain. Nah, ulang ya. Sehingga setiap anggota kodomain merupakan peta anggota domain dan setiap anggota domain adalah peta anggota kodomain. Ini ciri khas dari bijektif. Artinya fungsi bijektif adalah gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Oke, saya ulangi. Fungsi bijektif adalah fungsi injektif dan surjektif sekaligus. Kita lihat contoh. Ini adalah contoh dari fungsi bijektif. Misalkan domainnya, di sini domainnya, saya berikan anggota A, B, C. Lalu kodomainnya adalah 1, 2, 3. Nah, ciri khas dari fungsi bijektif, yang pertama, domainnya dipasangkan ke kodomain, wajib. Oke. Tetapi harus berbeda-beda. Nah, ini dia fungsi bijektif. Jadi domain dipasangkan ke kodomain dengan anggota berbeda-beda, tetapi banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota K. Banyaknya anggota domain sama dengan banyaknya anggota kodomain. Ya gitu. Saya kasih contoh lagi, misal fungsi dari bijektif ya, misalkan seperti ini. Misalkan A dipasangkan ke 1, B dipasangkan ke 2, C dipasangkan ke 3. Ini juga disebut fungsi bijektif. Ya. Nah, apa itu ciri-ciri dari fungsi bijektif? Ini dia. Yang pertama, domain semua dipasangkan, betul. Yang kedua, kodomain semua berpasangan. Iya. Nah, ini yang paling penting diingat. Banyaknya anggota domain sama dengan anggota kodomain. Ulangi. Banyaknya anggota domain sama dengan anggota kodomain. Dan pasangannya wajib beda-beda. Ulangi. Kodomain wajib berbeda-beda. Ulangi. Anggota domain berpasangan dengan kodomain tapi berbeda-beda. Jadi di sini saya tambahkan domain semua dipasangkan, betul. Yang kedua, kodomain semua berpasangan dengan domain tetapi dengan pasangan yang berbeda-beda. Nah, saya tambahkan di sini. Kodomain semua berpasangan, tetapi
dengan pasangan yang berbeda-beda. Ya, wajib dia beda-beda. Tidak boleh dia berperan ganda. Oke? Dan banyaknya anggota domain sama dengan banyaknya anggota kodomain. Oke? Nah, sekarang kita lihat yuk contohnya. Misalkan ini kita lihat. Kita akan analisis ya. Mana di sini yang bijektif. Kita lihat yang nomor A. Domain semua dipasangkan, betul. Kodomain semua berpasangan berbeda-beda. Nah, perhatikan. 5 ini berperan ganda. Betul? Berarti ini bukan bijektif. Sekarang kita lihat nomor 2. Domain semua berpasangan, betul. Kodomain semua berpasangan dengan domain, betul. Berbeda-beda kodomainnya. 7, 1, 8, 2, 9, 3. Ini beda-beda tuh, beda-beda dengan kodomain berpasangannya. Nah, betul. Inilah termasuk bijektif, ya, bijektif. Nah, kemudian lihat nomor 3. Domain semua dipasangkan, tetapi 3 di sini dipasangkan 2 kali, berarti bukan fungsi. Ya, jadi ini bukan fungsi. Nomor 4, domain semua dipasangkan, betul. Oke. Kodomain semua berpasangan berbeda-beda. Lihat kodomainnya beda-beda. Ya, 1 dengan 0, 3 dengan 4, 5 dengan 2. Betul. Lalu banyaknya anggota domain sama dengan banyaknya anggota kodomain. Benar. Banyaknya anggota A 3, banyaknya anggota B juga 3. Dan kodomainnya beda-beda. Maka ini disebut bijektif. Sudah sampai sini? Jelas ya? Itulah fungsi bijektif. Nah, kalau ditanya suatu saat, apakah fungsi injektif bisa menjadi bijektif? Ya, jawabnya. Ya, fungsi injektif bisa menjadi bijektif. Ya, karena ingat definisinya, fungsi bijektif adalah gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Saya ulangi, fungsi bijektif adalah gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Sudah sampai sini? Ya. Oke. Nah, untuk memastikan kamu sudah paham tentang materi ini, kita akan masuk beberapa soal ya. Yuk, kita lakukan, kita kerjakan beberapa soal. Sebagai tugas kamu ya. Ya, kita lihat soal nomor 1. Ya. Jika x min 3 sama dengan x kuadrat min 3x tambah 5, tentukanlah fx. Tentukan juga f2 dan tentukan f dalam kurung x tambah 2 kuadrat. Oke, saya akan coba mengulang soal ini ya. Saya akan mencoba menjawabnya ya, biar lebih jelas. Oke. Nah, di sini pertanyaan pertama adalah f dalam kurung x min 3 sama dengan x kuadrat min 3x tambah 5 ingin diubah menjadi fx. Yuk. Fx sama dengan fx min 3 sama dengan x kuadrat min 3x ditambah 5. Ya, kita ingin mengubahnya menjadi fx ya. Kita akan mengubahnya menjadi fx. Nah, sebelumnya pada video sebelumnya saya sudah beritahu langkah yang paling gampang, paling mudah memodifikasi dari suatu rumus fungsi adalah memisalkannya agar menjadi fx. Nah, yang kita misalkan itu adalah ini ya. Kita misalkan ini a sama dengan x min 3. Dalam arti x-nya menjadi a plus 3. Jadi ya. Nah, x ini kita akan masukkan ke dalam, ya, perhatikan.
Setiap X kita ganti menjadi A plus 3. F dalam kurung, X-nya kita ganti menjadi A plus 3. A plus 3 dikurang 3, ya tentunya dikurang 3. Betul ya, setiap X ini kita ganti dengan A plus 3. Ya. Sama dengan, kita lanjutkan, X-nya diganti dengan A plus 3. Jangan lupa kurungnya ya. A plus 3. Lalu ditambah, dikurang 3X. X-nya kita ganti dengan A plus 3. Lalu ditambah 5. Sudah sampai sini? Nah, akibatnya ini jadi FA. Ya. Sama dengan, ini kita buka menjadi apa? A kuadrat ditambah 6A plus 9. Ini kita buka menjadi min 3A min 9 ditambah 5. Ya. Jangan lupa kita expand ya. Sehingga kita dapatkan FA sama dengan A kuadrat ditambah 6A plus 9 dikurang 3A min 9 plus 5. Atau kita dapatkan FA sama dengan X kuadrat, A kuadrat ditambah 3A plus 5. Oke, itulah FA-nya. Nah, otomatis ini menjadi Fx. Kalau A semua dalam A, kalau fungsi A semua dalam A, berarti kalau dalam X, ya semua jadi X. Ya, gitu ya logikanya. Tambah 3X plus 5. Inilah Fx. Sudah sampai sini? Ini pertanyaan pertama. Sekarang kita lihat pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah tentukanlah F2. Nah, kita sudah dapatkan bahwa Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3X plus 5. Ditanya F2. Oke, ditanya F2. Oke. Karena ditanya F2, ya tinggal kita ganti aja. Kalau X, F dalam X semua dalam variabel X. Jadi kalau F dalam 2 di mana X-nya kita ganti 2. Oke, kita ganti 2 kan? Sehingga menjadi gimana? Ya, ganti aja X-nya jadi 2. Sehingga berapa? Ini, betul? Setiap X kita kasih kurung deh, biar lebih paham. Kita ganti 2. Kita masukin 2 X-nya ya. X-nya kita ganti jadi 2. Jelas? Ya, sehingga F2 sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 5. Sehingga F2 sama dengan 15. Oke ya? Nah, sekarang kita ke pertanyaan 3. Oke, pertanyaan 3, tentukanlah F X plus 2 kuadrat. Nah, perhatikan, di awal kan kita sudah mempunyai bahwa Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3X tambah 5. Betul? Nah, kita ingin mengubahnya menjadi X tambah 2 kuadrat. Oke, artinya apa? Artinya ini adalah setiap X-nya ditambah 2, ya. Setiap X ditambah 2, lalu dikuadratkan. Ya, lalu kuadratkan. Nah, sekarang gini, ini sangat mudah mengerjakannya. Setiap X, ya, akan saya kurangi dulu. Setiap X saya, setiap X saja. Oke. Berarti kalau setiap X saya tambahin 2, betul? Setiap X ditambah 2, gimana? Berarti X ditambah 2 kuadrat ditambah 3 X ditambah 2 plus 5. Itu baru ditambah 2. Sekarang saya kuadratkan.
setelah X tambah 2 itu saya kuadratkan menjadi X plus 2. Nah gitu ya. Yang kuadrat ini saya kuadratkan. Nah kan? Ditambah 3 X plus 2 kuadrat, lalu ditambah 5. Jelas sampai sini? Oke? Jelas ya? Sehingga kita akan dapatkan Fx plus 2 kuadrat menjadi, kalau kita buka menjadi apa? Ini dalamnya kita buka dulu. Atau langsung aja ya, menjadi X tambah 2 pangkat 4, gitu ya. Ditambah 3 X plus 2 kuadrat ditambah 5. Oke, ini dia Fx tambah 2 kuadrat. Jelas sampai sini? Ya. Bagaimana memodifikasi suatu fungsi? Jelas ya? Oke, kamu boleh berlatih berkali-kali memahaminya, ya. Ingat, saya cuma kasih tahu bahwa memodifikasi rumus dari fungsi tertentu menjadi Fx sebaiknya dimisalkan. Saya ulangi, memodifikasi fungsi menjadi Fx sebaiknya dimisalkan, ya, dimisalkan biar lebih cepat. Nah, seperti ini, oke, ya, jelas ya. Oke, untuk selanjutnya kamu tolong kerjakan soal kedua dan seterusnya, oke.